Halo, salam jumpa. Selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Sahabat Black Knight, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekilas tentang puisi dari Gus Miftah yang dibacakan dalam pagelaran wayang yang diadakan di pondok pesantren miliknya, yaitu Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Sebetulnya yang menjadi sangat polemik dan menjadi banyak sorotan netizen adalah pagelaran wayangnya yang di situ menggambarkan bagaimana Al Ustadz Khalid Basalamah digambarkan di situ. Mungkin banyak yang mengatakan itu dilecehkan dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak membahas sejauh itu tentang pagelaran wayang kulitnya. Nah, mungkin di dalam pagelaran wayang itu yang tidak disetujui oleh banyak netizen adalah bagaimana sang dalang mengucapkan kata-kata yang tidak etis, seperti munculnya kata jancu dalam pagelaran wayang tersebut. Nah, kalau dipolisikan mungkin tidak masuk dalam kategori untuk dipolisikan karena tidak menyebut nama di situ, namun lebih kepada kekurang etisan sang dalang mengeluarkan kata-kata jancu di dalam pagelaran wayang tersebut. Nah, sahabat Black Knight, pada kesempatan kali ini saya ingin hanya membahas sedikit atau sekilas tentang puisi dari Gus Miftah itu sendiri. Nah, di awal puisi dan di akhir puisi, Gus Miftah mengucapkan atau mencantumkan puisinya sebuah lirik ya. Di sini liriknya adalah Sigromilir sang gete sinogo bajul. Nah, kritiknya adalah bukan sinogo tapi sinonggo. Kita coba ya dengarkan, ini versi Sigromilir Jawanya. Sigromilir senggete nonggo ya. Jadi puisinya bukan sinogo. Kalau sinogo itu naga, tapi kalau sinonggo yang didorong oleh bajul, oleh buaya yang berjumlah 40. Sahabat Black Knight, awalnya saya sangat tertarik dengan puisi yang diawali dengan kata-kata Sigromilir sang gete sinonggo bajul ini, karena bait Sigromilir sang gete sinonggo bajul ini kan buatan dari Yosodipiro I atau buyut dari Ronggowarsito III atau buyut dari Raden Bagus Burham yang dalam sebuah mocopat, dan ini ada di puisi atau ada di mocopat Megatruh ya. Megatruh ini sebetulnya adalah kata yang berasal dari kata pegat yang berartinya putus dan ruh yang berarti nyawa. Artinya putus hubungan antara ruh atau nyawa, badan atau raga. Selain itu juga badan juga disebut juga dengan trah yang artinya berpisah dengan keturunannya. Sahabat Black Knight, Sigromilir sang gete atau kang gete sinonggo bajul ini adalah bait puisi yang menceritakan bagaimana Joko Tingkir hendak menuju Demang. Arti tembang ini biasanya dipakai untuk melukiskan perasaan kecewa ataupun kesedihan-kesedihan yang sangat mendalam. Sahabat Black Knight, tembang ini seakan-akan mengajarkan kepada kita selalu memperkuat ukhuwah Islamiyah dan selalu memandang bahwa Islam itu satu, bukan ini dan itu. Islam adalah yang seperti yang kita namakan dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, di awal puisinya dan di akhir puisinya Gus Miftah mencantumkan Sigromilir kang gete sinogo bajul ya. Jadi kritik pertamanya adalah kalimat sinogo yang seharusnya sinonggo. Kita bacakan puisi selanjutnya. Wah, begitu pandai iblis menyematkan imamah dan jubah dengan warna putih, seakan-akan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Metafor dengan metafor iblis ini mungkin terlalu jauh. Kita seakan-akan kita disuruh menggambarkan bagaimana wajah iblis, bentuk iblis dan lain sebagainya. Terlalu jauh dan mengambang. Bandingkan dengan kalimat pertamanya yang begitu hebat, yaitu Sigromilir
Sang Gete Sinonggo Bajul. Nah, Sigromilir Sang Gete Sinonggo Bajul itu sering dinyanyikan oleh anak-anak di daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Timur. Bahkan saking muahnya kalimat atau mocopat ini di daerah Bengawan Solo, orang-orang dan anak-anak itu tidak diperbolehkan atau disebut pantangan karena dianggap syair tersebut dianggap sebagai mantra untuk memanggil buaya putih. Itu saking hebatnya sehingga seperti mantra masuk ke relung jiwa. Bandingkan dengan kalimat selanjutnya yang dibuat oleh Gus Miftah yang menggambarkan dengan begitu pandai iblis itu menyematkan imamah dan jubah ya. Kita disuruh membayangkan iblis, kemudian ada kata imamah dan jubah ya. Mungkin di sini mengkritik tentang imamah dan jubah, saran kami, kita boleh tidak suka, kita boleh tidak setuju dengan Wahabi, tapi imamah dan jubah itu juga dipakai oleh contohnya Pangeran Diponegoro itu juga kan pakai jubah dan imamah. Kemudian Tuanku Imam Bonjol, para habaib, dan termasuk yang di Cirebon termasuk Buya Yahya juga kan memakai imamah dan jubah. Jadi jangan sampai kita alergi dengan hal-hal tersebut ya. Jangan sampai kita berpikiran bahwa orang yang memakai imamah dan jubah itu terguncang oleh iblis. Baik, kita tinggalkan saja isinya, tapi itulah versi dari Gus Miftah. Kemudian syair selanjutnya adalah haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping, haruskah gamelan diganti dengan rebana, pohon kelapa diganti dengan pohon kurma, haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata-kata Jawa. Saya ingin mengkoreksi, misalnya kalau pohon kelapa diganti dengan pohon kurma masih oke, jika saja diganti ya pohon kurmanya ada. Kemudian gamelan diganti dengan rebananya ada kalau diganti. Tapi jika kuda lumping diganti dengan unta lumping, jika lo harus diganti unta lumpingnya itu tidak ada. Mungkin sebaiknya diganti dengan diganti dengan unta nungging, boleh lah ya. Daripada nanti harus diganti dengan unta lumpingnya tidak ada. Kemudian Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata-kata Jawa ya. Nabi Sulaiman itu dari bahasa Ibrani ya. Betapa luas iblis itu menghamparkan hijab dari kekerdilan otaknya hingga menutupi sinar matahari junjungan kita sebagai nabi alam semesta, bukan nabi orang Arab saja. Nah, betapa luas iblis ya, menghamparkan hijab kekerdilan otaknya. Otak siapa? Mungkin otak iblis ya. Menutupi sinar matahari, mungkin diganti dengan sang surya. Oh enggak, sang surya itu lebih ke bahasa Muhammadiyah mungkin ya. Ya. Karena Gus Miftah ini sedang memakai bendera NU. Sebagai nabi alam semesta, bukan nabi orang Arab saja. It's okay. Selanjutnya, haruskah wayang diganti film-film tentang cerita agama, produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Mungkin sedikit dimetaforkan yang ini. Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua, wajar tak tahu budaya dan tata krama. Bagiku lebih nyaman dengan belangkon atau ikat dari taplak meja. Ya boleh saja nyaman dengan hal itu. Sebagai penutup kepala, wujud kerendahan dan ketawaduan belaka. Nah, saya tidak setujunya di kalimat akhir. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendara, atau sedangkan aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendara dan raja, karena pintu surga kini hanya tersisa dan terbuka bagi yang tawadu hatinya. Sigromilir Sang Gete Sinonggo Bajul. Ya betul, bahwa surga ya untuk orang-orang yang tawadu, tapi jangan sampai terklaim bahwa surga ya bagi orang-orang yang memakai belangkon dan taplak meja saja, sedangkan yang memakai imamah dan memakai jubah tidak kebagian surga.
Bagaimana dengan orang yang tidak memakai imamah, jubah, blangkon atau taplak meja, maksudnya nggak pakai aksesoris tersebut. Jangan sampai kita terkotak-kotak demikian. Nah, itu saja kritik tentang puisi dari Gus Miftah. Awalnya saya tergetar hatinya ketika kalimat pertama dan akhirnya berbunyi sigro milir sang ketek sinonggo bajul. Kemudian untuk Al Ustadz Khalid Basalamah, saya mohon untuk bersabar karena memang para budayawan, para seniman mengkritik dengan versi tersebut. Oh iya, saya berharap dalam puisi Gus Miftah ini muncul perlawanan dari wayang, ya, perlawanan dari wayang. Dan untuk Al Ustadz Khalid Basalamah, untung saja Dalang tidak memberikan judul wayangnya dengan wayang menggugat misalnya, ya. Dan untuk puisi Gus Miftah mungkin baiknya dimunculkan tokoh pewayangan yang sedang bermuram durja atau ketidaksetujuannya, sehingga muncul metafor ketidaksetujuan wayang itu dari tokoh pewayangannya, sehingga tidak berkonotasi jelek, karena memang yang digambarkan atau yang mengobrol kalau kita mencantumkan tokoh wayang, misalnya aku lihat sang Semar sedang bermuram durja karena kunjung putihnya diganti dengan imamah. Mungkin seperti itu lebih elok dibandingkan kita langsung mengklaim bahwa yang memakai imamah dan hijab, memakai jubah itu adalah orang yang terkena sihir dari iblis. Ya mungkin itu saja, tapi itu adalah versinya Gus Miftah dan ini hanya sekedar review, hanya sekedar pembahasan saja. Oh iya, kami mengucapkan kepada bela sungkawa. Sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa kepada penduduk Mekarjaya yang ada di penduduk Mekarjaya Mekarsari yang terkena puting beliung kemarin, ya. Turut berduka cita dan turut prihatin. Kondisi saat ini di Blok Mekarsari, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Hujan sore hari ini membuat sebagian rumah di blok ini rusak parah hingga rusak ringan. Pohon-pohon bertumbangan. Dan mohon maaf atas beberapa hal yang kurang berkenan. See you next time. Bye.